Judul khotbah saya hari ini adalah Preparing for the New Normal atau persiapan untuk kenormalan baru. Mari kita buka bersama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai 4. Ini adalah ayat emas kita hari ini, Saudara. Saya mau ajak kita semua membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca bersama. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Saudara, perhatikan kata bumi berubah. Sekalipun bumi berubah, kita tidak akan takut sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Hari-hari ini, dunia yang sedang kita diami sedang mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Perubahan ini mencakup dalam segala hal, mulai dari budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kita sedang memasuki era yang baru yang disebut new normal. Pandemi COVID-19 merubah tatanan masyarakat dunia. Dan guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau, bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja, seperti hari ini. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat tersebut membuat dunia usaha menjadi sepi, seperti bidang pariwisata. Kita tahu karena COVID-19, bisnis pariwisata anjlok, Saudara. Demikian juga dengan transportasi online, penjualan retail, dan masih banyak lagi. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah negara pun mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya. Di sisi lain, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus mengancam. Korban jiwa akibat virus corona pun terus bertambah. Nah, disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Saya mengutip perkataan daripada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bernama Wiku Adhisa Smita. Dia mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kita akan menemukan juga di dalam Alkitab, Saudara, sebuah kisah atau peristiwa yang mirip dengan yang kita alami saat ini. Peristiwa di mana dari perubahan dari situasi lama menjadi situasi yang baru atau new normal. Kisah bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka tidak siap untuk mengalami situasi yang baru. Sehingga mereka menganggap situasi mereka yang lama jauh lebih baik daripada situasi yang mereka alami di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dan memberontak terhadap Musa. Mereka berkata, Musa, kenapa kami harus mati di padang gurun? Kami lebih enak tinggal di Mesir. Kami bisa makan sepuasnya. Mereka mulai bersungut-sungut, Saudara. Mereka mulai memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Bangsa Israel semua mati di padang gurun. Dan mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Nah, belajar dari kisah bangsa Israel, maka kita harus mempersiapkan diri dalam menjalani new normal ini. Karena jika tidak, maka kita akan mengalami kendala atau masalah baru yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dapat mempersiapkan diri menghadapi new normal? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita lihat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya mau bacakan Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Secara manusia mereka takut dan khawatir. Mereka akan menghadapi bahaya dari binatang buas di gurun. Cuaca yang ekstrim. Kita tahu bahwa di padang gurun kalau malam begitu dingin, Saudara. Dan kalau siang begitu panas. Mereka juga akan menghadapi kelaparan, kehausan. Dan juga menghadapi bangsa-bangsa asing yang akan berperang melawan mereka. Demikian juga dengan situasi kita saat ini.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahaya apa yang mengintai kita. Begitu banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi dalam new normal ini. Bahkan kalau mau jujur saudaraku, gereja juga menghadapi satu situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak gereja bingung apa yang terjadi di masa yang depan. Apa yang harus mereka lakukan menghadapi new normal ini. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang akan terjadi di depan mereka. Oleh sebab itu, banyak orang, termasuk orang Kristen, mereka takut dan khawatir menghadapi new normal. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Jangan takut dan gentar. Karena Tuhan yang ajaib menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Mari yang percaya boleh katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat ada bersama dengan kita. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati semua. Nah sekarang bagaimana cara kita menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yaitu dengan cara mulai berdoa dan membaca firman. Hari-hari ini saudara, kita perlu banyak berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketika saudara mulai membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka iman saudara akan bangkit. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Semakin banyak saudara baca firman Tuhan, maka iman saudara akan bangkit. Saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan kebanyakan baca berita hoax saudara, atau dengar gosip. Karena akan membuat saudara menjadi takut dan khawatir. Saudara juga harus bijak ketika terima berita. Jangan langsung percaya dan langsung di broadcast. Karena sekarang ada begitu banyak berita hoax. Saudara mulai lebih banyak waktu untuk mulai berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itu menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Nah yang kedua saudara, persiapan apa yang kita lakukan dalam menghadapi new normal? Yang kedua adalah start to adapt atau mulai beradaptasi. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 20-22. Saya bacakan buat saudara. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudaraku, dari ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus, dia mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Paulus dapat beradaptasi dengan orang Yahudi, dengan orang Yunani. Sehingga dia bisa masuk ke dalam budaya mereka. Dan mulai menginjili mereka. Sehingga pelayanan penginjilan menjadi efektif. Dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dalam kehidupan sekarang, kita juga perlu beradaptasi dalam konteks yang berbeda. Yaitu di dalam era new normal ini. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi artinya adalah penyesuaian diri dengan lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Sebenarnya setiap manusia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa melebihi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Contoh, manusia bisa hidup di iklim apa saja dan di mana saja. Kita bisa menemukan ada manusia hidup di kutub yang begitu dingin. Ada manusia bisa hidup di padang gurun begitu panas. Ada manusia bisa hidup di hutan, di daerah tropis dan sebagainya. Tapi hewan dan tumbuhan tidak bisa saudara. Contohnya, ikan air tawar tidak bisa hidup di air laut. So, mulailah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era new normal ini. Presiden Jokowi berkata bahwa kita harus belajar hidup berdamai atau berdampingan dengan Miss Corona. Karena sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Dan mungkin Miss Corona ini saudara akan tetap ada seperti virus yang lain. Seperti flu, batuk, TBC dan sebagainya. Presiden Jokowi mengatakan berdampingan itu justru kita tidak menyerah. Tapi kita menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Mulailah saudara beradaptasi dengan perubahan new normal ini.
Mulai saudara membiasakan diri untuk memakai masker atau face shield. Mulai jaga jarak, physical distancing. Saudara juga mulai rajin cuci tangan. Ya, cuci tangan yang baik ada caranya saudara. Bawa hand sanitizer. Jangan bersentuhan secara fisik. Ikutilah protokol kesehatan yang berlaku ketika kita keluar rumah. Saudara juga mulai bisa beradaptasi dengan bekerja dari rumah. Kita tahu sekarang banyak perusahaan, kantor-kantor yang tidak mewajibkan karyawan untuk datang setiap hari ke kantor. Mereka bisa mulai bekerja dari rumah. Yang penting mereka bisa tepat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktunya. Kita juga melihat sekarang mulai banyak sekolah dari rumah. Saya punya anak saudara, mereka mulai belajar sekolah dari rumah dengan video conference dengan gurunya. Dan kita juga mulai beradaptasi untuk ibadah dari rumah seperti hari ini. Mulailah beradaptasi dengan perubahan new normal ini saudara. Nah, saya akan putar sebuah video yang menceritakan bagaimana kehidupan new normal. Mari kita saksikan sama-sama. Yang berikutnya saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang harus kita lakukan dalam memasuki era new normal. Yang ketiga adalah learn new things, belajar hal-hal baru. Amsal 1 ayat 5 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam memasuki masa new normal ini, kita harus menjadi orang yang bijaksana, yaitu mau belajar dan menambah ilmu. Carilah pengetahuan dan keahlian baru agar kita dapat maksimal memasuki era new normal. Saudara mulai belajar dengan membaca buku. Banyak buku-buku bagus saudara yang kita bisa mendapatkan pengetahuan. Saudara juga bisa mengikuti webinar. Sekarang lagi booming ada web seminar online. Saudara juga bisa nonton YouTube. Banyak hal-hal yang baik yang kita bisa belajar dari YouTube. Saya membaca ada seorang ibu saudara. Dia bisa membuat satu makanan karena dia belajar dari YouTube saudara. Belajar juga dari ahlinya. Saudara bisa tanya dengan orang yang expert. Saudara juga bisa belajar komputer. Hari-hari ini kita perlu belajar komputer. Karena sekarang bisnis sudah mengalami satu perubahan. Menjadi digital bisnis saudara. Saudara belajar digital marketing. Saya menemukan ada seorang businessman yang berhasil. Dan dia bukan hanya dengan cara-cara konvensional. Tapi dia mulai memasarkan produknya dengan secara online saudara. Dan sekarang bisnisnya begitu luar biasa. Nah saudara mulai belajar hal-hal baru. Supaya saudara bisa bertahan dan beradaptasi serta saudara bisa maksimal dalam menghadapi era new normal ini. Titus 3 ayat 14 berkata, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok
supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudaraku, kita harus terus belajar hal-hal yang baru, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup kita. Saya mau menyaksikan saudara, saya punya seorang teman yang bergerak di bisnis food and beverage. Dia punya restoran, dia menjual makanan. Nah biasanya makanan dia jual adalah makanan yang hangat, yang panas. Ya karena memang harus crispy, harus panas saudara. Tapi dengan kondisi hari ini, di mana orang tidak bisa lagi datang ke restorannya, dia harus melakukan satu inovasi yang baru. Dia mulai membuat frozen food saudara, makanan beku. Dan ternyata ini membuat omsetnya naik. Dia juga menyediakan delivery service. Selama ini orang harus datang ke restorannya, tapi sekarang dia mulai melakukan terobosan. Dia menyiapkan delivery service, dia bisa mengirimkan makanan, bahkan ada asistennya atau pelayannya yang menyiapkan makanan di rumah-rumah pembeli. Nah, hidup kita harus tetap produktif. Hidup kita harus tetap berbuah. Jangan saudara diam saja, bermalas-malasan di rumah. Jangan hanya kerjain nonton drakor terus. Makan, tidur, saudara. Sehingga gak heran banyak orang mengalami obesitas akibat work from home. Kita juga harus minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa berhasil di era new normal ini. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Kalau saudara butuh hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya saudara tahu apa yang harus saudara lakukan, sehingga saudara bisa mengalami keberhasilan dalam hidup saudara. Saya mau menceritakan seorang businesswoman, seorang pengusaha yang banting setir dan melakukan inovasi. Dia bernama Anne Patricia Sutanto. Dia adalah Vice CEO dari PT Pan Brothers Tbk. Awalnya perusahaan yang dibawanya memproduksi kain, benang, dan juga pakaian jadi. Pan Brothers mengoperasikan 25 pabrik di 3 provinsi di Pulau Jawa dan memasuk 46 merek ternama dunia seperti Adidas, Nike, Uniqlo, dan New Balance. Mereka pun memiliki merek sendiri, diantaranya Salt and Pepper dan Zoe. Di balik bisnis pakaian yang terancam tak lagi ramai seperti biasanya, Pan Brothers berhasil melihat peluang usaha baru. Pan Brothers mulai banting setir, memproduksi masker kain dan baju hazmat. Alat pelindung diri atau APD yang diproduksi mereka telah diekspor karena diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini disebabkan karena APD dan masker medis yang dibuat oleh mereka dapat dicuci hingga 30 kali. Dan hingga saat ini telah ada 10 juta lebih masker yang diproduksi. Nah, saudaraku, akhirnya saya mau katakan, welcome to the new normal era. Selamat datang di era new normal. Jangan takut menjalani kehidupan new normal. Persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam era yang baru, yaitu new normal, dengan cara kuatkan dan teguhkan hati kita lewat doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Tuhan yang dahsyat dan ajaib selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal dengan cara mengikuti protokol kesehatan ketika kita keluar rumah. Mulai beradaptasi juga dengan cara bekerja dari rumah, cara sekolah, dan cara ibadah di rumah. Teruslah belajar hal-hal yang baru untuk menambah skill dan pengetahuan kita, sehingga hidup kita dapat maksimal. Tetap produktif dan minta hikmat dari Tuhan, agar kita dapat mengalami keberhasilan dalam era new normal. Amin.